Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau yang disingkat dengan SPLTV. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sistem persamaan linier 2 variabel, ya. Nah, sistem persamaan itu adalah kumpulan dari persamaan-persamaan. Kalau di SPLDV, maka di sana membahas persamaan yang mengandung 2 variabel. Sedangkan di SPLTV itu membahas mengenai persamaan yang mengandung 3 variabel. Ini adalah bentuk umum dari SPLTV. Jadi, pada bentuk umum ini, variabelnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Di mana A1, B1, C1 adalah koefisien. Ya. A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel X. Sedangkan B1, B2, dan B3 adalah koefisien dari Y. C1, C2, dan C3 adalah koefisien dari variabel Z. Nah, sedangkan D1, D2, dan D3 adalah konstanta. Ya, jadi di sini pada SPLTV kita akan membahas mengenai persamaan yang mengandung 3 variabel. SPLTV dapat diselesaikan dengan beberapa metode. Ada substitusi, eliminasi, gabungan substitusi dan eliminasi, determinan grafik, dan matriks. Pada dasarnya, penyelesaian SPLTV dan SPLDV itu sama. Jadi jika kalian sudah menguasai penyelesaian SPLDV, maka kalian tidak akan kesulitan untuk menyelesaikan SPLTV. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menyelesaikan menggunakan gabungan substitusi dan eliminasi. Untuk metode yang lain silakan dipelajari secara mandiri. Akan ditentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut ini. Metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPLTV ini adalah metode gabungan substitusi dan eliminasi, ya. Jadi langsung saja kita masuk ke gabungan substitusi dan eliminasi. Perhatikan, ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel, ya. Nah, dari sini cara menyelesaikan SPLTV itu pada dasarnya ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah eliminasi salah satu variabel, misal Z, dari persamaan 1 dan 2. Perhatikan, pemilihan variabel yang akan dieliminasi pertama kali dan persamaan yang dipilih itu bebas, ya, itu terserah, tergantung dari bentuk soalnya. Jadi pilih yang kira-kira memudahkan untuk dihitung, ya. Jadi pada soal ini kita ambil, misal kita ingin mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Kalau misalnya kita ingin mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2 juga boleh, eliminasi Y dulu juga boleh. Persamaannya pun boleh dikombinasikan dengan yang lain, misalnya persamaan 1 dengan 3 atau persamaan 2 dengan 3, itu juga diperbolehkan. Nah, pada contoh soal ini kita akan mengeliminasi Z terlebih dahulu dari persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan persamaan satunya, yaitu 2X plus 3Y plus Z sama dengan 11. Kemudian persamaan 2-nya adalah X plus 4Y plus 2Z sama dengan 14. Perhatikan, pada dua persamaan ini, karena kita ingin mengeliminasi Z, maka perhatikan koefisien pada variabel Z. Ternyata, koefisien pada variabel Z pada persamaan 1 dan 2 itu berbeda. Untuk bisa kita eliminasi, kita harus menyamakan koefisiennya. Nah, agar sama, maka pada persamaan 1, koefisien Z harus dikali dengan 2. Kemudian yang persamaan 2, koefisien Z
tetap dikali dengan 1 ya, jangan dirubah. Jadi nanti dia koefisiennya akan sama. Tapi ingat, yang dikalikan tidak hanya Z, tapi seluruh anggota persamaan ya. Oke, kita tulis tadi persamaan 1 kita kali dengan 2, kemudian persamaan 2 kita kali dengan 1. Diperoleh persamaan 1 dikali dengan 2 menjadi 4X plus 6Y plus 2Z sama dengan 22. Kemudian karena persamaan 2 dikali dengan 1, maka bentuknya tetap ya, seperti ini. Nah, koefisien dari Z ini sudah sama, di sini ada plus dan plus. Jika kita ingin mengeliminasi Z, maka tanda yang digunakan seharusnya 2 dan plus 2. Agar dia habis, maka harusnya kita kurangi ya. Oke, kita kurangi dari depan. Di sini ada 4X min X itu adalah 3X, kemudian ditambah 6Y dikurangi 4Y sama dengan 2Y. Kemudian di sini 2Z dikurangi 2Z sama dengan 0. Tidak usah ditulis lagi ya. Di sini kemudian turun sama dengan, dan 22 dikurangi 14 sama dengan 8. Kita sudah memperoleh persamaan 4 ya. Kita sudah memperoleh persamaan 4. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang kedua, kita karena langkah pertama ada mengeliminasi Z, maka langkah kedua pun kita mengeliminasi Z, tapi dari persamaan yang berbeda. Karena yang tadi sudah kita pilih persamaan 1 dan 2, maka pilihan selanjutnya adalah 1 dan 3 atau 2 dan 3, boleh. Tapi kita lihat lagi soalnya ya, cari yang lebih memudahkan dalam menghitung. Oke, kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Kita lihat ternyata koefisien Z dari persamaan 1 dan persamaan 3 itu sudah sama. Ya, 1, 1, tapi di sini berbeda tanda. Tidak apa-apa, jadi tidak usah dikalikan lagi. Kita bisa langsung menghitung. Bagaimana caranya? Plus Z dan min Z agar habis, maka tandanya di sini apa? Ya, tandanya adalah penjumlahan. Jadi nanti kita akan memperoleh 2X ditambah 3X adalah 5X, kemudian 3Y ditambah 5Y adalah 8Y, dan plus Z ditambah min Z itu sama dengan 0. Ya, dia akan habis, dia akan tereliminasi, maka tidak usah ditulis. Di sini sama dengan 7 ditambah 11 adalah 18. Kita sudah mendapatkan persamaan ke-5. Ya, tadi kita sudah memperoleh persamaan keempat pada langkah 1 dan langkah 2 ini kita memperoleh persamaan 5. Kemudian sebelum langkah ketiga kita peroleh sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dari persamaan 4 dan 5. Ini dia, dari tadi ini persamaan 4 dan ini persamaan 5. Kita peroleh SPLDV. Seperti yang sudah dipelajari, kita dapat menentukan penyelesaian dari SPLDV ini ya. Lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Caranya hampir sama, kita tulis persamaan 4 dan 5, kita akan mengeliminasi Y. Jadi kita lihat koefisien pada Y. Ternyata masih berbeda. Kita buat bagaimana caranya agar koefisiennya sama. Maka yang pada persamaan 4, kita kalikan dengan 4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian persamaan 5 kita kalikan dengan 1. Maka menghasilkan 12X plus 8Y sama dengan 32 dan persamaan 5 tetap karena dikali dengan 1. Nah, koefisien dari Y di sini sudah sama dan tandanya sama-sama positif, maka agar dia tereliminasi kita kurangi ya. Nah, karena dikurangi maka 12X min 5X adalah 7X. Kemudian ini 8Y min 8Y adalah 0 sama dengan 32 dikurangi 18 adalah 14. Maka diperoleh nilai X sama dengan 2. Bisa ya? Nah, dari sini kita langsung ke langkah 4. Langkah 4 yaitu mensubstitusikan. Nah, di sini ini dia gabungan dari proses gabungan antara eliminasi dan substitusi. Tadi kita langkahnya adalah eliminasi, maka sekarang langkahnya adalah substitusi. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 4 atau ke persamaan 5 juga boleh.
Ya, ini boleh dipilih. Nah, sekarang kita tulis dulu persamaan 4-nya ini, kemudian kita masukkan X sama dengan 2. Jadi X yang di sini kita ganti dengan 2, maka menjadi 3 kali 2 ditambah 2Y sama dengan 8, diperoleh 2Y sama dengan 2. Maka Y-nya adalah 1. Ya, kita sudah bisa menemukan dua nilai variabel, yaitu X dan Y. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Langkah kelima atau langkah terakhir yaitu mensubstitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 yang sudah kita peroleh ya ke persamaan 1. Nah ini juga persamaannya boleh ke persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Cari yang angkanya mudah ya. Jangan yang susah, cari angkanya yang mudah untuk mempermudah penghitungan. Nah kita tulis dulu persamaan 1 adalah ini. Kemudian kita substitusikan X-nya dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Menjadi seperti ini. Ya. Sehingga diperoleh Z-nya adalah 4. Nah, sekarang semua variabel sudah kita peroleh. Jadi X-nya tadi adalah 2, Y-nya sama dengan 1, dan Z sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaian SPLTV tersebut adalah 2, 1, 4. Bisa dipahami ya?